Halo teman-teman, di video kali ini saya tidak akan menjelaskan semua detail dari materi rekursif, tapi saya di sini hanya akan memberikan overview untuk rekursif. Kemudian nanti kita juga akan melihat contoh ya. Di sini saya akan coba untuk running program rekursif di NetBeans. Nah, di sini kita akan coba untuk debug programnya untuk melihat bagaimana sih proses dari rekursif itu sendiri. Oke, tapi sebelum kita coba debug, saya akan memberikan overview untuk materi kita ya. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa rekursif ini bedanya dengan metode lain itu adalah, kalau kalian lihat di sini, untuk metode pada umumnya, biasanya metode itu cenderung akan memanggil metode yang lain. Kalau di sini ada sebuah contoh, metode main, di mana di dalam main ini terdapat pemanggilan metode square. Nah, bedanya apa dengan rekursif? Kalau rekursif, metode rekursif ini adalah sebuah mekanisme atau style pemrograman di mana ketika kalian buat metode rekursif, maka metode rekursif ini cenderung akan memanggil dirinya sendiri. Jadi di dalam metode compute akan dipanggil metode compute yang sama. Oke, itu rekursif. Kemudian ada aturan dalam rekursif. Ya, jadi kalau kalian buat program rekursif, maka harus ada dua aturan. Yang pertama yaitu nih, ada base case dan ada making progress. Oke, base case ini adalah sebuah kondisi di mana kondisi ini akan menghentikan pemanggilan metode rekursif atau menghentikan pemanggilan ke dirinya sendiri ya. Lalu making progress, jadi gini, kalau ada sebuah kasus yang dipecahkan secara rekursif, maka pemanggilan rekursifnya itu harus bisa menuju ke kondisi base case. Kondisi base case kan adalah sebuah kondisi di mana kondisi ini akan mengeluarkan kita dari mengeluarkan kita dari kondisi memanggil metode itu sendiri, metode dirinya sendiri. Nah, kalau making progress ini kan sebenarnya adalah pemanggilan metode rekursifnya. Jadi ketika sebuah metode rekursif itu dipanggil, kan dia akan terus memanggil dirinya tuh. Jadi pemanggilan ini harus bisa mencapai ke kondisi dasar atau ke kondisi base case ini agar rekursifnya ini tidak berjalan terus-menerus, atau istilahnya itu kalau dalam teknik pemrograman iteratif itu istilahnya untuk menghindari looping forever-nya. Oke, lalu kalau kita bisa ambil contoh, di sini kan ada sebuah penyelesaian faktorial. Kalau kita tahu bahwa kan faktorial itu di sini base case-nya adalah ketika kita mau menemukan nilai faktorial dari 1, maka hasilnya adalah 1. Kalau menemukan nilai faktorial 2, maka kita harus mengalikan 2 dengan faktorial 1. Nah, jadi base case-nya ini adalah si 1 ini. Kalau kita sudah ketemu nilai base case-nya, maka nilai base case ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kalau kita sudah bisa agak belepotan. Jadi gini, kalau sudah ketemu base case-nya untuk faktorial, yaitu 1 ya, faktorial 1 di sini sama dengan 1. Untuk menyelesaikan faktorial 2, kalau sudah ketemu base case, maka kita hanya tinggal mengalihkan 2 dengan nilai dari faktorial 1 gitu. Lalu untuk menyelesaikan nilai faktorial 3, kalau kita sudah menemukan hasil dari faktorial 2, maka faktorial 3 ini bisa diselesaikan, yaitu dengan cara 3 dikalikan dengan faktorial 2. Jadi selama belum mencapai si base case, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan tidak akan bisa menyelesaikan isi dari metodenya ini. Selama kita tidak bisa menemukan atau tidak mencapai base case, maka otomatis kita tidak akan bisa menyelesaikan ini. Tidak akan bisa menyelesaikan find faktorial untuk nilai n selanjutnya. Oke,
kita udah selesai di sini ya. Recapnya udah selesai. Kemudian untuk menunjukkan gimana sih proses rekursif itu terjadi, jadi saya punya program rekursif versi 1, versi 2, dan versi 3 di sini teman-teman. Oke, di versi 1 ini coba kita perhatikan bersama-sama. Jadi ada sebuah method count, di mana di dalam method count ini dia akan mencetak indeks. Indeks ini adalah parameter yang diparsingkan. Nilainya berupa bilangan bulat atau integer, di mana ketika masuk ke method count, dia akan mencetak nilai dari indeksnya, lalu dia akan ngecek jika indeksnya kurang dari 2, maka panggil lagi method count. Lalu indeksnya ini ditambahkan dengan 1. Kalau teman-teman perhatikan di sini, jika indeks kurang dari 2, selama indeks kurang dari 2, maka panggil method count lagi. Kalau indeksnya lebih dari 2, atau kalau tidak memenuhi kondisi if ini, maka berhenti dari programnya. Maka itu bisa dikatakan base case-nya ya. Oke, ini making progress-nya di sini. Making progress itu ada di sini. Lalu base case-nya ya kalau udah lebih dari 2, ya berarti keluar, bukan keluar sih. Berarti proses pemanggilan count ini akan dihentikan. Gitu. Kita akan coba debug untuk rekursi versi pertama ini. Kita debug. Oke, kita debug programnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini. Sebentar, ini adalah bagian outputnya, lalu ini adalah variabel, lalu breakpoint-nya. Nah, program kita itu kan dia akan mulai dari ini, mulai dari count, kemudian nilai indeksnya itu 0. Oke, di sini dia mulai dari sini, dia mulai dari memanggil count, di mana indeksnya sama dengan 0, lalu dia akan masuk ke sini, masuk ke count-nya. Oke, lalu dia akan cetak, ini dia akan cetak nilai indeksnya, makanya di sini langsung ada output 0. Lalu di sini ada nilai indeksnya, itu sama dengan 0. Lalu kita step into, nah ini dia. Ketika dia mengecek nilai, selama nilai indeksnya kurang dari 2, karena 0 itu kurang dari 2, maka dia akan masuk ke bagian yang ada di dalam if. Dia akan masuk ke dalam statement yang ada di dalam if, yaitu dia akan memanggil dirinya sendiri, method count lagi, tapi di sini indeksnya ditambahkan dengan 1. Karena sebelumnya 0, maka kalau ditambahkan dengan 1, maka nilainya akan berubah menjadi 1. Itu teman-teman. Oke, lalu dia masuk ke count di mana indeksnya sama dengan 1. Di sini dia harus mencetak nilai dari indeks dulu, makanya di sini setelah 0 akan ada 1 yang tercetak. Lalu dia akan ngecek lagi. Jika indeksnya kurang dari 2, karena 1 itu kurang dari 2, maka dia akan memanggil method count lagi. Dia akan memanggil dirinya sendiri lagi, di mana indeksnya ini ditambahkan dengan 1. Lalu yang akan terjadi adalah, karena indeksnya ditambahkan dengan 1, maka hasilnya menjadi 2. Karena sebelumnya 1, ditambahkan dengan 1, maka hasilnya menjadi 2. Di sini 2. Lalu apa yang akan terjadi? Akan tetap dipanggil count dengan nilai indeks 2. Oke, nah ini dia. Karena nilainya itu, sebentar, di sini ya. Karena nilainya itu sama dengan 2, sepertinya saya tadi salah. Oke. Karena nilainya tadi itu sama dengan 2, karena 2 itu lebih besar, kurang dari sama dengan 2 kan berarti salah ya. Karena 2 itu sama dengan 2, maka dia otomatis tidak akan menjalankan count, atau dia tidak akan memanggil dirinya sendiri. Dia akan keluar dari keluar dari proses pemanggilan dirinya sendiri. Lalu dia akan kembali ke sini, ke system.out.println.
Ini makanya kalian lihat di sini setelah mencetak 0, 1, 2 udah keluar, tidak ada rekursifnya sudah selesai, lalu dia akan sistem auto-println kan berarti dia berpindah baris. Lalu programnya dihentikan. Atau kita ulang aja ya sekali lagi tadi karena saya melakukan kesalahan. Kita debug filenya. Nah, di sini nilainya awalnya kan 0. Kemudian akan berubah menjadi 1 karena dia akan masuk ke count, lalu dia akan cetak 0-nya, lalu dia akan cek jika indeksnya kurang dari 2, 0 kurang dari 2, maka dia akan panggil count-nya, di mana count-nya akan, nilai indeksnya akan ditambah dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu, sekarang, di sini 1 kurang dari 2 maka akan masuk lagi ke count yang di dalam sini. Count indeks sebelumnya kan 1 ditambah 1 berarti 2, jadi sekarang count 2, lalu yang akan terjadi adalah, nah dia ngecek kan 2 kurang dari 2 kurang dari 2 itu kan salah karena 2 sama dengan 2, maka yang akan terjadi adalah dia akan keluar dari kondisi memanggil si count-nya karena kan tidak sesuai dengan syaratnya, dengan syarat yang ada di sini. Lalu otomatis program akan dihentikan, maka yang akan tercetak adalah 0, 1, 2. Oke, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya, nah ini kan contoh yang pertama, kemudian saya juga punya contoh yang kedua. Sebentar saya lebarkan sedikit. Oke, di contoh kedua ini itu sebenarnya hampir sama ya dengan contoh yang pertama ini. Cuma di sini bedanya, kalau di sini kita cetak dulu indeksnya. Teman-teman perhatikan di sini kan kita cetak dulu indeksnya. Lalu kita akan masuk ke kondisi untuk memanggil metode itu sendiri atau metode count-nya sendiri. Nah, kalau di sini enggak. Dia akan ngecek dulu, mengecek untuk bisa masuk ke rekursifnya, ke pemanggilan metode itu sendiri, metode count itu sendiri. Baru setelah itu dia cetak indeksnya. Nah, di sini akan ada sedikit perbedaan. Oke, kita mulai aja ya debugnya. Debug file. Nah, kalau teman-teman perhatikan, count-nya kan dimulai dari 0, karena nilai indeksnya 0. Di sini 0. Oke. Ketika memanggil count, dia akan otomatis masuk ke dalam count, di mana indeksnya sama dengan 0. Lalu dia akan ngecek. Di sini, baris ini dia akan ngecek indeksnya kurang dari 2. Karena 0 kurang dari 2, maka dia akan masuk ke count yang ada di sini. Jadi, count di mana indeksnya 0 ini masih belum selesai dijalankan karena dia masih punya hutang di sini untuk mencetak indeks. Sebelum dia berhasil nyetak indeks, dia sudah keburu untuk manggil dirinya sendiri, gitu loh. Dia udah keburu untuk menjalankan count lagi di sini, di mana count indeksnya ditambah dengan 1 berarti harusnya indeksnya sekarang sama dengan 1 karena 0 ditambah dengan 1. Oke, dia panggil count di mana indeksnya sama dengan 1. Oke, teman-teman perhatikan. Nah, dia akan ngecek indeksnya tadi 1 kurang dari 2, itu benar ya. Lalu otomatis dia akan masuk ke dalam statement if ini, di mana dia akan manggil count lagi, di mana indeksnya itu sekarang sama dengan 2. Oke, jadi count di mana indeksnya sama dengan 1 itu juga masih belum selesai, masih belum selesai dijalankan sampai dengan yang di bawah ini, yaitu mencetak indeksnya. Dia udah keburu untuk memanggil count dengan nilai indeksnya sama dengan 2. Lalu, dia akan ngecek nih. Sekarang, count 2 ini apakah lebih besar dari 2? Salah kan ya? Berarti otomatis di sini base case-nya adalah kalau udah lebih dari 2 atau kalau udah sama dengan 2, maka berhenti panggil metode count lagi.
lalu lanjutin lagi programnya sampai selesai. Di sini kan setelah keluar dari if, dia harus mencetak indeksnya. Apa yang akan terjadi? 2-nya dicetak. Oke, sekarang count dengan nilai indeks 2 itu sudah selesai dijalankan. Karena udah sampai sini nih, udah selesai kan. Nah, dia masih punya utang sebenarnya teman-teman. Balik lagi dia ke count dengan indeks sama dengan 1. Kenapa? Karena di count dengan indeks sama dengan 1, itu masih belum dijalankan sampai selesai programnya. Dia masih belum mencetak nilai indeksnya. Makanya di sini dia balik lagi ke count sama dengan 1. Dia cetak 1-nya, udah selesai, dia udah nggak punya hutang lagi di count dengan indeks sama dengan 1. Lalu dia balik lagi. Masih ingat kan di apa sih namanya? Di materi stack activation-nya, kan kalau misalnya program itu masih belum selesai dijalankan, kan dia istilahnya perintah itu akan masih tersimpan di dalam stack. Nah, dia akan balik lagi ngecek apakah aku nih udah selesai belum ngejalanin semua perintah. Oh, ternyata belum. Nah, ini yang terjadi di sini. Di mana dia masih punya hutang lagi ketika count indeksnya sama dengan 0. Saya masih punya hutang untuk mencetak indeks sama dengan 0. Makanya di sini dia cetak 0-nya. Selesai. Masih ada yang perlu dijalankan lagi? Nggak ada. Oke, sekarang count dengan nilai indeks sama dengan 0 udah selesai dijalankan. Sekarang saya saatnya untuk mencetak atau berpindah baris ke baris selanjutnya. Sini teman-teman lihat. Udah selesai. Oke, program udah selesai dijalankan. Jadi sebenarnya hasil outputnya sama ya. Rekursi versi pertama dengan versi kedua ini sama, yaitu 2, 1, dan 0. Oke, sekarang saya punya contoh lagi terakhir, yang ketiga. Ini kalau teman-teman bisa perhatikan, ada sesuatu yang salah di contoh ini. Kalau di contoh pertama dengan kedua, kita harus punya kondisi base case di mana kondisi base case ini adalah kondisi yang memungkinkan kita tuh untuk keluar dari looping forever-nya. Maksudnya keluar dari kondisi memanggil metode itu sendiri. Jadi memiliki kondisi untuk menghentikan pemanggilan metode count. Kalau di rekursi versi 3, teman-teman perhatikan, di sini indeksnya ini untuk pengecekan indeksnya ini lebih dari 2. Jadi selama indeksnya itu lebih dari 2, akan terjadi pemanggilan count secara terus-menerus. Oke, jadi di sini making progress-nya itu akan terus jalan, teman-teman. Dia akan terus jalan. Dia nggak tahu karena lebih dari 2 itu kan tidak ada batasnya ya. Karena kan limitnya itu kalau integer itu sampai berapa, ada yang tahu, masih ingat? Nah, kalau tidak menentukan limit, kita tidak menentukan limit di sini, maka programnya akan jalan terus-menerus, akan looping forever. Dia akan memanggil count terus-menerus. Oke, untuk membuktikan kita bisa debug programnya. Oke, di sini count-nya sama dengan 3. Ini kalau nilai count-nya sama dengan 3, oke, dia akan masuk ke memanggil count dengan indeksnya sama dengan 3. Dia akan ngecek apakah 3 itu lebih dari 2. 3 lebih dari 2 benar kan ya? Otomatis dia akan panggil count lagi dengan indeksnya ditambah dengan 1. Indeksnya ditambah dengan 1 berarti sekarang indeksnya sama dengan 4. Oke, dia akan panggil count dengan indeks 4. Di dalam count dengan indeks 4, dia akan ngecek apakah indeksnya lebih dari 2. 4 lebih dari 2 kan ya, berarti benar. Dia akan panggil lagi. Nih, dia akan panggil lagi count dengan indeksnya ditambah 1. Yang terjadi adalah sekarang indeksnya sama dengan 5. Dia akan panggil lagi. Kenapa dia akan panggil lagi? Karena dia memenuhi kondisi indeks lebih besar dari 2. 5 lebih besar dari 2 kan benar. Berarti dia akan terus menjalankan ini sampai nggak berhenti-berhenti. Nih, kalau teman-teman lihat, tuh 8, 9, 10 nggak berhenti. Dia nggak akan berhenti, teman-teman. Nah, inilah konsep dari kalau teman-teman tidak bisa menemukan base case-nya, kalau teman-teman tidak punya kondisi untuk menghentikan pemanggilan metode rekursifnya, maka metode ini atau rekursif ini tuh akan terus berlangsung. Jadi programnya akan terus berjalan. Atau kalau
Dianalogikan itu dia akan looping terus menerus, looping forever. Dia akan menjalankan perintah count, akan menjalankan pemanggilan count ini secara terus menerus, gitu teman-teman. Nih, dia akan panggil terus, nggak akan berhenti ya, dia nggak akan berhenti. Jadi selama ini tidak akan berhenti, dia tidak akan bisa masuk ke bagian ini karena base case-nya itu tidak ketemu. Kalau base case-nya ketemu kan dia bisa panggil sistem .out.print indeksnya, dia bisa print indeksnya. Kalau udah ketemu, udah bertemu dengan kondisi base case-nya. Gitu. Kemudian kalau misalnya nilai indeksnya ini saya ubah jadi 2, kalau misalnya nilai indeks ini saya ubah jadi 2, teman-teman, yang akan terjadi adalah, sebentar kita debug. Kalau nilai indeksnya sama dengan 2, dia akan langsung berhenti. Kenapa dia akan langsung berhenti? Karena ketika dia masuk ke count dengan indeks sama dengan 2, dia akan ngecek 2 ini lebih besar dari 2. Salah kan? Karena 2 sama dengan 2. Otomatis, dia nggak akan pernah masuk ke dalam kondisi di dalam if. Tapi dia akan langsung mencetak indeksnya. Jadi sebenarnya proses rekursifnya ini tidak terjadi. Tapi kalau misalnya nilai indeksnya itu lebih dari 2, proses rekursifnya akan terjadi, tapi tidak akan pernah selesai. Oke, itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami rekursif. Jadi kita sudah melihat proses debugnya. Sebenarnya di program itu ketika si program rekursif ini dijalankan itu seperti apa sih step by step-nya, kan sudah saya berikan contoh. Dan semoga dengan contoh ini teman-teman bisa lebih memahami materi rekursif, cara kerja rekursif, dan bisa mengimplementasikannya untuk materi selanjutnya. Oke, makasih, dadah.